halo kawan Akurat, apa kabar semuanya? Balik lagi dalam wawancara eksklusif Akurat.co yang meliput langsung dari Phnom Penh untuk SEA Games Kamboja 2023. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu peraih medali emas di SEA Games Kamboja dari cabang olahraga atletik nomor lompat jauh ya Kak? Betul, itu adalah Maria Natalia Londa atau panggil siapa nih? Maria. Maria aja, oke. Sebelumnya Kak, selamat banget nih buat medali emasnya ke-4 ke 5. Medali emas ke-6 Dari dari total dari 16 medali. 16 medali. 8 kali kesertaan ya? 8 kali 8 kali kesertaan. Oke, mungkin Kak gimana nih Hiro bisa meraih ke emas ke-6 di kesertaan, rasanya gimana balik lagi tahun lalu perunggu ya? Iya di betul, Vietnam. 2 perunggu di Iya. Vietnam. Balik lagi meraih medali emas setelah tahun 2019 lalu SEA Games di Filipina. Aku senang, prosesnya panjang karena baru masuk tim juga Januari kemarin setelah seleksi. Nah, Persiapannya walaupun tidak dalam timnas, di Bali juga saya persiapan dari awal. Memang itu tidak ikutnya SEA Games, saya dan pelatih berkomitmen bahwa apapun nanti lolos ataupun tidaknya yang jelas kita siap dulu. Gitu. Puji Tuhan hasilnya 1 emas 1 perak. Jadi berkat doa dan juga support dari banyak orang dan banyak orang. Nah kemarin tuh kalau kita lihat Maria emosional banget ya. Kenapa Kak? Maksudnya kan kalau mungkin kalau kita orang biasa melihat ini emas ke-6 di ajang SEA Games yang sama dan masih emosional itu apa nih Kak? Setiap event, khususnya setiap SEA Games yang saya lalui ada proses yang berbeda. Nah, di SEA Games kali ini di usia saya yang menjelang 33 tahun, banyak yang mempertanyakan masih eksis nggak sih Maria Londa untuk saat ini. Nah, sebenarnya ini salah satu ajang pembuktian bahwa usia memang bisa mempengaruhi semuanya, tapi konsistensi bisa mempengaruhi hasil yang baik juga loh. Itu yang ingin saya sampaikan pada saat kemarin perolehan saya emas kembali di SEA Games saya yang terdatang ini, bahwa usia itu tidak menutup kemungkinan seseorang untuk bisa tetap berprestasi. Nah ini juga kan kalau kita mundur sedikit ya Kak, sebelum SEA Games sempat Kakak nggak masuk daftar pelatnas dari PPON ya, itu di akhir tahun 2022 ya? Iya. Nah itu gimana tuh Kak? Maksudnya waktu setelah latihannya mungkin persiapannya waktu itu gimana? Jujur selama 23 tahun saya menjadi atlet, ada ataupun tidaknya saya di dalam tim nasional, saya selalu melakukan latihan rutin di Bali. Karena apa? Event itu terus ada. Saat ada kesempatan saya harus memberikan yang terbaik. Karena kalau saya tidak berlatih, bagaimana saya bisa menunjukkan hasil yang terbaik? Itu yang ada selalu yang saya komitmenkan bersama pelatih. Jadi pada saat tidak masuk timnas, ada sedikit kecewa, tapi ada satu hal pemicu buat saya bahwa saya harus memberikan yang lebih baik berarti daripada yang sebelumnya. Karena apa? Berarti standarisasi dari tim nasional itu sudah beranjak naik. Jadi bukan hanya dari segi prestasi ataupun usia, tapi mungkin dari pertimbangan-pertimbangan lain dari tim Ricky. Jadi saya percaya kepada tim Ricky dan saya ingin memberikan hasil terbaik juga untuk Indonesia, dan saya bisa membuktikannya di sini. Ya terus kemarin kalau aku dengar kabar nih katanya pas waktu lompat jauh itu 6 kali kesempatan. Nah di saat yang lain pada pemanasan lari Kakak tuh cuma duduk. Iya. Itu kenapa tuh Kak? Maksudnya apa yang bikin? Karena apa? Mereka kan turun 2 nomor dan dalam waktu yang memang lumayan mepet. Saya harus tetap saving energi dan juga memikirkan tentang teknik, karena nomor lompat jauh itu termasuk nomor teknik yang lumayan komplikated. Jadi nggak bisa asal lari cepet karena ada papan tubuh yang hanya 20 cm. Jadi lebih kecil daripada kaki saya. Jadi saya harus bagaimana teknik saya berlari, teknik saya di atas udara, itu semua harus saya pikirkan. Nah, setelah saya duduk, saya memikirkan itu. Kalau dalam bahasa kita di olahraga, visualisasi gerakan, baru saya melaksanakan. Nah, kalau bukan Kakak dari debut itu 2009 ya? Iya, di SEA Games Laos. 2009 Nah itu dan sampai sekarang ada perbedaan nggak sih Kak, mungkin yang kayak mungkin ada persaingan atau apa yang dari yang sekarang deh?
Kalau dari persaingan di nomor teknik khususnya lompat jauh, lompat jangkit, partner saya di podium masih Vietnam dan juga Thailand. Masih. Kalau dibilang masalah usia, ya usia kita paling terpaut 2-3 tahun lah. Ah, Artinya memang semakin matang usia, semakin matang juga teknik kita. Beda dengan nomor rank, ya gitu. Kalau saya rasa bedanya paling pada saat itu saya belum siap secara mental. Saat ini saya sudah siap secara mental dan saya sudah tahu bagaimana jalannya pertandingan, bagaimana saya mempersiapkan diri lebih baik lagi daripada sebelum-sebelum. oke. Dan kalau dari misalkan dari mungkin suasana kota Kamboja itu sendiri gimana nih Kak, kan dari berbagai negara nih selama SEA Games, gimana apalagi ini kan tuan rumah perdana ya Kamboja. Iya, Kakak melihatnya seperti apa nih? lumayan membuat kita juga kemarin agak kaget saya sendiri karena pada saat saya pemanasan di triple jump di tanggal 8 posisinya sangat panas. Nah, iya. Tiba-tiba di lompatan kelima angin, hujan deras. Mau nggak mau sudah berjalan, sudah tinggal 2 lompatan lagi, udah diselesaikan aja. Terus di tanggal 10 cuaca terang, terik. Iya. Wah, bener-bener luar biasa deh Kamboja ini, bener-bener yang bukan hanya mental tapi juga kita harus jaga tenaga, bener-bener jaga konsentrasi. Jelas kalau kita dehidrasi kan fokusnya Iya, berkurang. Jadi rajin minum dan segala macam, dengar nasihat atau support dari tim pendukung, teman-teman tim medis kan ini mereka yang tahu semuanya, jadi kita atlet mengikuti petunjuk dari tim medis. Wah, belum ganggu banget berarti itu panasnya dengan cuaca berubah-berubah. Lumayan karena kan kita di nomor teknik itu pakai kecepatan angin. Iya. Kalau anginnya dorong, kalau kita nggak mundur pada saat cek awalan, percuma lompat jauh tapi tidak sah. Jadi kayak gitu, ada perhitungannya sendiri. Dan tapi akhirnya kakak bisa menyelesaikannya dan 2 medali loh, emas dan perak. Puji Tuhan. Bukan sesuatu yang gampang juga pasti. Betul. Nah terus kalau mungkin dari 8 edisi ini, kalau tadi kakak lebih ngasih perbedaan, mungkin yang paling berkesan SEA Games mana nih Kak? Buat kakak pribadi? Setiap SEA Games ada kesan masing-masing. Tapi kali ini karena memang di usia saya yang lumayan menjadi perdebatan banyak orang. Maria kapan selesainya? Ya masih saya diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia, saya akan memberikannya. SEA Games ini di usia saya yang 33, SEA Games yang saya juga tidak tahu akankah ke depannya saya masih diberikan kesempatan untuk tapi setiap event yang saya lakukan, setiap event yang saya selesaikan adalah event-event terbaik saya rasa di dalam hidup saya. Karena apa? Mereka punya ceritanya masing-masing, mereka punya prosesnya masing-masing. Itu jadi tidak ada yang kesannya buruk atau kesannya baik, tapi hampir semua ada proses yang panjang di dalam hidup. Terus kakak juga tadi bilang udah di 33 ya Kak? Iya. Dan juga udah biasa itu, dan kemarin 2 kali sempat niat pensiun tapi urung. Iya betul. Nah itu kenapa, dan sebenarnya untuk sekarang kakak sendiri masih benar-benar masih apa ya, ingin ya bahkan benar masih bertemu atau bagaimana? Kalau dibilang niatan untuk pensiun beberapa tahun kemarin, itu memang karena posisinya saya pasca cedera. Tapi dalam perjalanan saya berlatih, saya tetap dalam terapi dokter, ternyata hasilnya semakin baik. Nah, dari situlah saya ada keinginan untuk tetap terlatih lagi, untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia di Kamboja. Berarti selama kaki masih selama badan ini masih mendukung, mari kita lakukan yang terbaik. langsung aja. Iya. Berarti kakak sekarang kaki maksudnya udah benar-benar fit? Puji Tuhan, masih dalam terapi. Masih dalam karena terapi. memang nomor teknik itu nomor benar-benar complicated. Jadi saya memang selalu melakukan medical check up, selalu terapi dengan dokter. Kan kita di privasi juga ada dokter, ada psikolog, ada ahli gizi. Jadi selalu komunikasi dengan mereka supaya di usia saya yang segini saya masih bisa melakukan latihan saya dengan baik dengan quick recovery. Gitu. Nah, ini mungkin Mas di akhir, kalau kita tahu kakak dari 2009 dan sampai sekarang masih langganan medali.
Tapi sayangnya cuma kakak doang nih di nomor ini. Mungkin kalau kakak lihat sendiri regenerasi dari nomor kakak gimana sih kak melompat jauh dengan loncat jangkit itu? Ah, nah itu yang seperti yang tadi saya bilang, regenerasi itu ada, tapi terkadang memang kesempatan yang diberikan memang kalau memang saya berbuat menyatakan di sini pada saat saya sebagai senior diberikan kesempatan untuk mendampingi adik-adik saya junior ya seperti negara-negara yang lain, Thailand memberangkatkan 2 atlet nomor 4 jauh dan lompat jangkit, satunya senior usia saya, satunya junior. Jadi mereka terpaut usia 10 tahun lah antara junior dan senior. Alangkah baiknya seperti itu. Nah, jadi memberikan porsi yang pas untuk senior masih diberikan kesempatan, tapi tetap melakukan regenerasi dengan tetap mengikuti yang junior. Nah, itu berarti yang kakak rasakan dulu ya waktu pas 2009 atau mungkin dulu? Dari awal SEA Games sampai sekarang saya belum ada temen ya. Oh, berarti sendiri ya? Selalu sendiri di nomor lompat jauh. Berarti emang agak sebuah pekerjaan rumah juga nih ya? Karena memang nomor teknik itu nomor yang benar-benar perlu kematangan, bukan hanya kematangan dalam pelatih, tapi juga kematangan dalam segi mental. Mungkin ada nggak sih yang ingin disampaikan kepada buat masyarakat Indonesia, mungkin kalau akurat juga buat kakak nih, buat masyarakat dari kakak mau Kalau dari saya sendiri sebagai seorang atlet, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada atlet Indonesia di SEA Games maupun event-event lainnya. Tetap dukung kami untuk dapat tetap berprestasi mengibarkan bendera Indonesia di tiang ini di setiap event. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Natalia Linda buat kesempatannya wawancara langsung dengan kami akurat. Kami beruntung nih, bangga juga nih bisa dengan peraih medali banyak banget. Ya. Semoga sukses ke depannya. Kami doakan ya bisa terus lah Kak. Amin. Olimpiade mungkin Paris. Amin. Dicoba. Nah, step by step aja. Asian Games dulu aja, setelah itu kita lihat cerita selanjutnya. Oke. Siap kalau begitu, pokoknya sukses selalu Kak. Dan demikian kawan akurat wawancara langsung kami akurat.co di Phnom Penh Kamboja yang meliput SEA Games Kamboja yang didukung oleh Telkomsel, BNI dan Mind ID. Jangan lupa buat ikutin terus perjalanan kami dan kami pamit undur diri. Terima kasih.